Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di YouTube channel aku, Bunda Ji. Aku mau share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dari siang sampai sore ya. Jadi aku hari ini masak lauknya udah kesiangan. Ini tuh udah jam 11-an lewat ya. Udah hampir zuhur. Yang sibuknya ya mam, aku hari ini, dan emang sengaja aku duluin untuk cuci baju ya. Teman-teman yang belum nonton video aku sebelumnya, biar nyambung, teman-teman tonton dulu ya. Oke, jadi hari ini aku mau bikin fuyung hai ala aku ya mam. Untuk sayurnya aku pakai irisan sayur kubis. Terus aku juga tambahin ayam, dada ayam ya, dagingnya aja. Terus aku juga tambahin sosis. Dan untuk tepungnya ini aku pakai 1 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan tepung beras. Terus aku kasih ini ya mam ya, perasanya ya kayak garam dan penyedap. Terus terakhir jangan lupa tambahkan sedikit baking powder. Dan untuk telurnya aku tuh pakainya 2 butir telur ya mam ya. Kalau teman-teman bisa menyesuaikan ya resepnya, nanti teman-teman bikinnya seberapa banyak tinggal dikalikan aja ya. Dan lanjut aku aduk-aduk ya mam. Jangan lupa tadi aku juga masukin sedikit lada ya, karena aku dan suami nggak terlalu suka lada, jadi aku tambahinnya sedikit aja. Sebelum goreng, pastikan minyaknya bener-bener panas dulu ya. Setelah bener-bener panas, terus kecilin apinya, baru dimasukin deh telurnya ya yang sudah kita adon tadi. Dan jangan lupa pakai api kecil aja ya teman-teman, supaya matangnya merata sampai ke tengah-tengahnya juga gitu. Lanjut sambil nunggu fuyung hai-nya mateng, di sini aku siapin bumbu-bumbu untuk bikin saus asam manisnya ya. Ini ala aku aja. Aku pakai bamer baput, cabai dan juga tomat untuk perbumbuan irisnya ya. Karena aku lagi nggak punya saus tomat, jadi aku pakai tomat segar ya, supaya ada kecut-kecutnya gitu, asam-asamnya ya bahasa Indonesianya. Sering keceplosan ya mam keluar bahasa daerahnya. Lanjut lagi, aku mau irisin percabean juga ya, biar ada pedes-pedesnya. Tadi di telur fuyung hai-nya juga udah aku tambahin sedikit irisan cabe ya, untuk jebakan suami aku. Enggak ya teman-teman, karena aku emang suka pedes, jadi aku tambahin sedikit irisan cabai rawit. Opsional sih, kalau teman-teman nggak mau pakai juga nggak apa-apa, sesuai selera aja ya. Ini tuh yang kurang, aku tuh nggak punya bawang pre ya teman-teman. Kalau ada itu bisa lebih oke lagi ya. Dan untuk saus asam manisnya itu lebih baik pakai bawang bombay juga ya. Ini karena aku pakai bahan-bahan yang ada di kulkas aja, jadi ya udah seadanya ya. Dan emang aku tuh dari tadi bingung nih mau masak apa hari ini. Sambil mikir, aku sambil beraktivitas dari pagi sampai siang. Akhirnya aku buka GoFood dan keluarlah fuyung hai. Terus aku cocokin sama stok yang aku punya di kulkas. Jadi kebikin lah ini fuyung hai ya ala aku. Dan tadi setelah aku tumis perbumbuan yang udah aku irisin, itu aku masukin saus sambal ya teman-teman. Sisaan saus sambal yang aku punya aku semuain lah ya. Pokoknya kalau takaran kayak gitu tuh dikira-kira aja ya teman-teman. Terus aku juga tadi masukin sedikit saus tiram, terus larutan tepung juga. Lanjut dibumbuin deh sesuai selera, pakai lada, garam dan juga penyedap. Terus jangan lupa pakai gula ya. Maaf ya teman-teman, di sini videonya tuh agak sedikit berkabut, nggak tahu kenapa, atau karena angle atau karena panas dari kompornya, aku nggak paham juga ya. Dan lanjut balik lagi ke video, itu tadi aku tambahkan sedikit air supaya nggak terlalu kental. Dan untuk larutan tepungnya tadi aku pakai setengah sendok tepung terigu sama setengah sendok tepung beras, atau kalau ada sih yang paling bagus tepung maizena ya teman-teman, supaya sausnya itu jadinya bening gitu, nggak burem ya. Kalau aku itu pakai yang ada aja sih di rumah ya, pakai tepung yang tadi itu yang aku sebutin juga bisa.
Ini sausnya juga udah ready. Kayak gini aja menu makan siang aku kali ini. Tadi untuk sarapan paginya udah cukup makan roti ya teman-teman. Aku makan 2 lembar roti sama ngopi. Dan tipsnya buat teman-teman yang lagi bingung mau masak apa ya, cari inspirasi lah tuh ya di TikTok ataupun di apa. Atau kalau udah mentok kayak aku tadi tuh langsung buka GoFood ataupun Shopee Food, pokoknya apa aja deh aplikasi makanan ya. Nanti teman-teman bakal nemuin makanan di sana ya. Banyak banget inspirasi. Dan ini aku udah makan siang ya teman-teman. Dilanjut untuk cuci piring dan alat-alat masak tadi supaya nggak numpuk di wastafel. Dan jangan lupa dilap-lap juga meja-meja dan juga dinding wastafelnya ya, biar bersih dan gak berkerak. Aku juga sekalian bersihin dinding di belakang kompor dan juga kompornya, terus ke meja-meja kompornya juga aku bersihin ya teman-teman, biar kinclong gitu ya. Apalagi meja kompor aku nih kan hitam ya, jadi ada sedikit aja kotoran itu nampak banget ya teman-teman. Bahkan tepung yang bercacar dikit aja itu kelihatan banget, jadi harus rajin-rajin ngelapin ya. Lanjut setelah dilap-lap, jadi kotorannya pada berguguran ke bawah, makanya langsung aku sapu tipis-tipis ya, terutama di bagian yang deket sama meja kompor. Lanjut, ini kegiatan aku menjelang sore karena Gibran itu lagi suka masak-masakan dan dia tuh siang ini nggak mau tidur siang ya. Dari tadi aku tidurin itu nggak ketiduran, jadi ya udah aku ajak aja dia masak-masak ya biar senang dan buat ngisi kegiatan dia juga hari ini ya, biar anaknya happy dan tenaganya juga terpakai dengan baik dan benar supaya anaknya nggak gampang tantrum ya teman-teman. Dan ini aku sebelumnya siapin dulu bahan-bahannya, ada tepung, terus gula dan lain-lain ya. Pokoknya aku tuh ada pisang yang kemarin dibeli sama suami aku, jadi karena anaknya juga kebetulan suka pisang ya, makanya kita bikin pisang goreng aja sore ini. Dan pas aku nyiapin bahan-bahannya, kelihatan ya teman-teman, aku juga baru nyadar di sini kalau anaknya tuh kebelet buang air kecil. Jadi tadi aku suruh dulu buang air kecil ke kamar mandi, baru kita lanjut masak-masaknya. Ini tadi aku udah siapin beberapa sendok tepung ya. Dan Gibran ini lagi nyendokin gula. Karena gulanya kebanyakan, jadi aku tambahin lagi tepungnya sedikit ya teman-teman. Ini tepungnya ya aku tambahin. Tuh anaknya nggak mau tuh dibantu, maunya dia nyendok sendiri ya. Lanjut aku juga tambahin sedikit garam. Tadi juga nggak lupa aku tambahin sedikit banget vanili ya teman-teman, biar wangi pisang gorengnya. Terus yang terakhir nggak lupa juga kita tambahin air ya untuk bikin adonan tepungnya. Tuh anaknya tuh bener-bener excited banget mam, sampai mau nuangin airnya sendiri ya, karena airnya penuh jadi anaknya nggak bakalan kuat tuh nuangin sendiri. Ini aku saranin dia buat ambil bagian ngaduk-ngaduk aja ya. Tuh pokoknya anaknya seneng banget teman-teman, tuh bener-bener apa ya, excited dan pokoknya seneng sih. Next aku ajak dia masak-masak lagi ya. Aku kalau pas lagi senggang atau masaknya pas nggak buru-buru gitu ya, tuh aku suruh dia buat terus ngaduk-ngaduk adonannya sambil lalu aku kupasin pisang-pisangnya. Dan gak sengaja itu Gibran tuh mau tekin pisangnya ya, padahal itu emang sengaja aku bentuk kayak kipas gitu, tapi sama Gibran malah dipatahin ya teman-teman. Lanjut, pisangnya udah selesai aku kupasin, yang mau kita goreng sore ini. Aku goreng kalau nggak salah sih 5 buah aja ya untuk kita makan sore ini aja gitu, karena kalau pisang goreng dingin itu kurang enak ya teman-teman, mendingan kita goreng secukupnya aja, nanti kalau kurang mendingan goreng lagi gitu.
Di sini tuh aku sebenarnya larang dia buat nuangin pisangnya ya, naruh pisangnya maksudnya ke wajan karena wajannya panas ya mam. Tapi karena anaknya maksa, jadi aku bolehin, tapi tetap dalam pengawasan aku ya teman-teman. Ini lanjut langsung aku suruh anaknya untuk belajar bersihin ya, supaya dia tahu kalau habis masak itu kita harus bersihin lap-lap mejanya ya supaya bersih. Tuh anaknya tuh bener-bener seneng banget mam nuangin adonannya ke wajan ya tuh. Tapi tetap aku awasi ya teman-teman, jadi aman ya. Oke, masak bareng Gibrannya udah kelar. Itu sebenarnya pisangnya belum mateng, tapi aku minta anaknya buat minggir dulu aja karena panas ya mam. Jadi aku lanjutin buat masak pisangnya gitu. Tinggal goreng aja sih tadi ya. Kegiatan kita selanjutnya ini aku mau ajarin Gibran buat angkat jemuran ya, meskipun dia juga nggak bakalan nyampe tangannya, jadi ya udah aku bantu buat ngambilin dan dia yang masukin ke keranjang. Nih anaknya bener-bener seneng mam kalau aku mintain bantuan ya, jadi kita ajarin dia buat bantu-bantu kerjaan rumah juga, buat pembelajaran dia juga ya teman-teman, supaya nanti udah agak gedean itu dia udah tahu apa tugasnya ya. Karena kalau kerjaan rumah sih menurut aku nggak ada yang khusus buat perempuan ya, semua bisa ngerjain. Karena aku juga sehari-hari biasanya dibantu juga sih sama suami ya. Pokoknya ya kalau aku sama suami bagi tugas aja ya mam, siapa yang sempat ya udah dia yang ngerjain gitu. Kita juga ada pembagian tugas tapi itu sifatnya fleksibel ya. Kalau suami aku nggak sempat ya udah aku yang ngerjain gitu. Kalau aku nggak sempat dan butuh bantuan juga suami aku yang ngerjain gitu ya teman-teman. Oke, kegiatan sore aku selesai ya sampai di sini ya mam. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. Mudah-mudahan video aku ini bisa sedikit menghibur teman-teman. Barangkali juga jadi motivasi teman-teman buat beres-beres rumah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.